bagaimana sikap seorang murid ketika melihat gurunya menjadi bahan olok-olokan banyak orang akibat informasi yang mereka dapatkan tidak sesuai dan sebenarnya mereka tidak ketahui. Mereka mengolok-olok hanya karena mendapat informasi yang tidak lengkap. Akhirnya guru tersebut dicaci maki, dianggap salah satu contohnya dianggap menormalisasikan perzinahan. Jika ada seorang guru mungkin yang sangat dicintai oleh seorang murid, kemudian ada informasi-informasi yang salah tentang guru tersebut, ya mungkin disebut fitnah dan sebagainya. Ya, kalau ingin membela seorang guru, tentunya dengan ilmu juga. Bukan dengan emosi, dengan caci maki dan olok-olokan. Nah, kadang ada sebagian orang, murid membela gurunya, tapi dengan kebodohan juga. Justru tidak menjadikan lebih baik. Adapun perasaan marah, itu sadar, wajar. Mungkin seorang guru dia tidak marah. Seorang guru tidak marah karena dia mengerti. Mungkin guru Anda atau mungkin siapapun itu mengerti bahwasanya urusannya dengan Allah. Karena setiap ada sesuatu yang Allah timpakan fitnah atau apapun, asalkan dia adalah memang dalam kebenaran, itu hanya akan menjadi sebab diangkat derajatnya oleh Allah. Akan diberi Allah sesuatu yang dahsyat, yang tidak pernah diduga-duga sebelumnya. Tapi kita, kalau menemukan guru kita misalnya, ada orang yang menghujat misalnya, dengan bohong, dengan dusta, dengan fitnah, dan seterusnya, maka kita kalau ingin membela tentunya dengan ilmu, bukan dengan ngawur juga, hanya dengan emosi, marah, dan seterusnya. Yang pertama justru doakan orang-orang semacam itu supaya punya keinsyafan. Sebab dalam kaidah, dalam dunia menjelaskan itu begini, kalau orang sudah mencintai, nggak pakai keterangan pun dia akan, nggak pakai penjelasan, sudah paham. Tapi kalau orang pada dasarnya ada kebencian, biarpun dijelaskan tetap saja tidak paham, kan begitu. Jadi, Anda doakan orang-orang yang membenci dengan doa kebaikan. Jika ada kesempatan menjelaskan saja dengan penjelasan yang tanpa ada emosi, tanpa ada caci maki. Kalau Anda membenci, sebetulnya bukan benci orangnya, ya, membenci sesuatu ketidakbaikan, dan itu sah. Misalnya Anda menjadi benci dengan perbuatan orang tersebut, perbuatannya. Bukan, itu karena kebatilan. Menfitnah kan kebatilan. Anda membenci perbuatannya iya, tapi tidak perlu membenci orangnya. Sehingga tumpangi dengan banjatan-banjatan doa kebaikan. Dan seperti itu. Tapi kita ke atas. Baginda Nabi di saat dicaci dan sebagainya, beliau adalah diam. Beliau menganggap itu adalah, nggak terlalu berat. Tapi kita sebagai umat, harus dong punya kecemburuan. Guru kita mungkin dicaci sama orang, dia diam. Karena memang dia mengerti bahwasanya dia bukan pengen disanjung manusia. Dia ingin disanjung oleh Allah. Nah, belum lagi memang untuk pengangkatan derajat yang demikian itu. Tapi kita sebagai murid tentu ada kecemburuan. Kalau kita bisa menjelaskan dengan cara yang baik, santun, atau mungkin ya di samping mendoakan, ya, ini paling penting. Mendoakan orang-orang tersebut. Semoga Allah berikan hidayah, berikan petunjuk. Yang jelas tidak boleh kita beri reaksi dengan emosi, karena emosi tidak menggugah hati. Dan yang menggerakkan hati mereka adalah Allah. Kalau guru itu tulus, nanti suatu ketika akan berubah semuanya. Yang semula benci itu juga akan jadi baik. Sehingga mungkin sebagian orang itu akan, sebagian para orang-orang pilihan Allah, para guru-guru mulia itu adalah di dalam urusan diri pribadinya itu begini. Kalau saya salah tidak perlu saya bela. Kurang lebih beliau mengatakan begitu kalau para kekasih Allah. Kalau saya benar, Allah lah yang membela saya. Kalau saya salah tidak perlu saya bela diri saya sendiri, orang salah kok dibela. Tapi kalau saya benar tentu Allah akan membela. Allah akan yudafi, Allah akan membela orang-orang yang beriman, orang-orang baik.
Jadi memang sebagian para guru-guru itu sederhana. Dicaci itu enteng. Tidak akan membuat apapun, tidak akan merubah apapun. Memang seolah-olah akan berubah, mengurangi. Enggak akan. Tidak akan khawatir. Karena dia tulus. Karena kalau orang itu tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya memang yang jadi masalah kita. Bahkan kalau Anda punya orang tua dicaci, kok Anda diam saja. Kok orang tua? Sahabat Anda. Anda punya sahabat dicaci, diolok. Sementara Anda mampu untuk menjelaskan. Anda kok tidak menjelaskan, Anda khianat. Misalnya Anda punya sahabat dituduh begini. Di depan Anda, kamu enggak tahu enggak si Ahmad, si Fulan, teman ente itu. Dia begini, dia begini. Padahal dia tidak melakukan itu. Sementara Anda mampu untuk menjelaskan, kok Anda tidak menjelaskan, Anda khianat. Anda membiarkan sahabat Anda difitnah. Nah, ini kecemburuan. Tapi pun cara menjelaskannya tidak perlu pakai emosi, pakai marah. Sehingga bencinya seseorang itu adalah sah, tapi benci pekerjaannya, bukan benci orangnya. Dan kalau mampu menjelaskan. Kalau mendiamkan tidak. Sahabat, jangankan kok seorang guru Anda misalnya. Sahabat Anda difitnah oleh teman Anda, kok Anda diam? Berarti Anda diamnya itu seperti mengiyakan. Tapi Anda menjelaskan. Kalau memang kalau Anda kurang jelas, bertanya kepada yang bersangkutan, sahabat Anda. Bertanya kepada guru Anda. Dia bisa menjelaskan, beliau bisa menjelaskan. Tapi kadang sebagian orang, sebagai orang-orang pilihan, itu lebih memilih diam, tidak perlu. Karena bahasanya begini, kalau orang sudah mencintai, nggak pakai penjelasan, sudah dengan husnudzonnya. Tapi kalau orang yang sedang dengan kebencian, dijelaskan kayak apapun tetap nggak paham. Karena yang dicari bukan sebuah kebenaran. Nah, itu saja. Jadi benar, apa yang ada di hati Anda adalah benar, benci kepada pekerjaan orang-orang tersebut, tapi tidak boleh Anda memberi reaksi negatif. Ini yang pertama. Yang kedua adalah doakan orang-orang tersebut. Doakan dengan doa kebaikan. Yang ketiga, jika siapapun mampu, kalau Anda membantu membela dengan cara yang baik, Anda jelaskan. Sebetulnya penjelasan yang Anda berikan untuk membebaskan diri Anda daripada kekhianatan. Anda tahu teman Anda itu tidak jelek, di saat dijelek-jelekan kok Anda diam. Anda bela. Karena Allah Subhanahu wa taala, dan urusannya dengan Allah. Urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, semoga ini termasuk bentuk kecemburuan Anda. Kalau Anda punya guru semacam itu, hati Anda hati yang baik. Hati mencintai guru adalah penting, mahal sekali. Hati yang penuh cinta pada guru. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kecintaan di hati kita pada guru-guru kita. Sehingga kitalah yang akan membela mereka, menjaga mereka, memuliakan mereka, dan mengikuti mereka. Wallahu a'lam bishawab. Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.